Jadi ini ada banyak sekali pertanyaan ya. Dan waktunya sekitar 45 menit. Ya. 40 menit. 40 menit ya. Jadi kalau tidak bisa semua ya dimaafkan saja. Dan tentu tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya karena ilmu kita terbatas. Yang bisa kita jawab, yang tidak bisa kita kembalikan kepada yang lebih mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali pertanyaan ya. Yang pertama di sini, bagaimana cara mendidik anak supaya tidak membantah tentang agama? Tadi telah kita sebutkan ya. Dari penjelasan rinci tadi, mudah-mudahan kalau diamalkan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Yaitu kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kegiatan yang positif ya. Perinciannya telah kita sebutkan tadi. Kita pahamkan tentang agama. Kita pahamkan tentang kebenaran agama, kebutuhan manusia terhadap agama. Kita pahamkan. Itu semenjak kecil, maka perlu jadi semenjak kecil, supaya ketika dewasa sudah menjadi kebiasaan. Dijelaskan tentang kebutuhan manusia tentang agama, tentang kebaikan agama, perlunya agama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengatasi anak yang susah untuk diajak belajar? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Jadi yang susah diajar, ya anak itu kadang-kadang memang mut-mutan, kadang semangat, kadang nggak semangat. Itu orang tua yang perlu membimbing, perlu mendekati, ya dilus-lus, ya diajak hal yang menyenangkan dulu, ajak main-main dulu, ya kemudian diberi harapan-harapan dan langsung jangan dikerasi. Ya, si anak itu diajak untuk dipahamkan. Apalagi anak sudah tamyiz, umur 7 tahun ke atas, ini sudah tamyiz. Sudah bisa diajak ngomong. Jadi pahamkan. Ya. Kowe ra sekolahmu ra nek kancane lho. Kowe kancane oke, wis dinteni kancamu. Itu. Dinanti temanmu diajak main sama temanmu. Nah, kadang-kadang begitu. Kita sampaikan tentang apa? Pentingnya belajar. Nah, tentang teman-temannya, kamu dinanti temannya. Ya. Tentang perlunya ilmu, pentingnya ilmu kita sampaikan. Dan tadi dia dislamur. Jadi kalau dia marah, diajak ke hal yang dia senang apa? Dikasih mainan, kasih makanan, ya diajak jalan-jalan sebentar. Ya dislamur dan sambil diajak bicara. Tolong diberikan solusi berkaitan dengan mahalnya biaya untuk belajar ke pondok pesantren. Ya memang kalau kita lihat ya, pondok pesantren umumnya mahal. Umumnya. Kenapa demikian? Karena ya pendidikan ya di pondok pesantren yang umumnya itu berdikari. Tidak mendapatkan subsidi yang cukup. Ya. Itu semuanya mahal. Ya. Maka bagaimana solusinya? Ya kalau memang kita punya biaya dan mampu dan punya niat ke pesantren anak-anaknya silahkan. Kalau tidak mampu, kita bisa tadi membuat PAUD. Ya kita satu kampung, ya satu kelurahan kita kerjasama membuat PAUD. Ya. Nanti kemudian membuat pendidikan yang lebih tinggi. Kalau tidak mampu sama sekali, kita sekolahkan tempat yang umum gak masalah. Apalagi secara umum pemerintah mencanangkan pendidikan gratis. Ini kesempatan yang bagi orang tua sekolahkan anaknya. Kemudian setelah itu di rumah, ya di kampung dibuat adanya kegiatan sore, TPA. Ya kemudian biasanya setelah TPA itu setelah Iqra 6, kemudian setelah tamat Al-Quran bubar. Kita buat lagi yang lain diniyah. Ya kita pilih orang-orang untuk mengajar. Belum mampu semampunya, kita pilihkan buku-buku, ya buku-buku untuk yang sesuai mereka, ya akidah yang sesuai mereka, fikih yang sesuai mereka, ya kita pilih. Jadi solusi, jadi kita ciptakan lingkungan yang baik, kita ciptakan kegiatan yang positif bagi anak. Itu solusi bagi orang-orang yang memang berat untuk menyekolahkan anaknya di pondok karena biaya.
Bagaimana pandangan Islam tentang anak yang lebih patuh kepada nenek atau kakeknya daripada kepada orang tuanya sendiri? Bolehkah orang tua kita mencampuri dalam mendidik anak kita? Pertama begini ya, biasanya kakek dan nenek itu sangat perhatian kepada anak cucunya melebihi beranaknya sendiri. Beberapa yang kamu sepuh ini yang mangertos. Menikah. Putu. Itu biasanya lebih diperhatikan sama kakek neneknya daripada memperhatikan anaknya sendiri. Itu wajar, di mana-mana wajar begitu. Ya. Nah, orang tua kalau ingin lebih dipatuhi anak, jangan kalah dengan kakek dan neneknya. Gitu. Jadi kakek nenek sudah begitu perhatian, orang tua semuanya setiap hari orang tuanya kerja, ya, pagi sore baru pulang kedua-duanya. Setiap hari anak dengan kakek neneknya otomatis lebih lengket dengan mereka. Ya, maka solusinya bagaimana? Ya, orang tua lebih mendekat kepada anaknya. Ya, jadi pulang kerja ya anaknya disambangi, diajak dolanan, ya, diajak kegiatan, ya, supaya tidak hanya lengket dengan mereka orang tua. Ya. Apakah orang tua kita, kakek nenek boleh mencampuri pendidikan anak kita? Untuk kebaikan boleh saja. Untuk kebaikan boleh saja, tetapi tidak mesti semua harus manut kepada orang tua karena pendidikan itu kan terus berkembang. Kadang-kadang orang tua dahulu taunya zaman dahulu. Sekarang adalah ada kemajuan-kemajuan. Ya. Seperti orang tua zaman dahulu ketika belajar Al-Qur'an, ya, itu dengan itu buku ya Juz Amma Bardadiyah itu kan. Ya, alif fathah a, alif kasrah i. Lama sekali. Sekarang ada metode Iqra, metode Al-Barqi dan sebagainya, maju lagi. Nggak perlu. Langsung A, ba, ya, ta, langsung jalan jadi. Jadi orang tua dahulu ya dengan kemampuan mereka dahulu, sekarang mungkin ada perkembangan yang lebih maju. Ini boleh saja orang tua ikut campur dalam kebaikan-kebaikan, tetapi kita lihat ya kalau maslahat kita. Jadi kalau ada yang lebih baik, ya, kemajuan itu semakin berkembang ke pendidikan. Bagaimana cara memberitahu pada anak jika melakukan kesalahan kita tegur, tetapi tidak mau dengar karena ada mbahnya yang membela dia. Bukan mau mbah terus ini. Nah, caranya ya didiamkan dulu saja. Nanti kalau sudah nggak ada mbahnya dilus-lus, diajak ngomong, digendong, tukok ke tulanan, tukok ke roti, biskuat, kasih susu, diajak ngomong. Kalau masih ada mbahnya ya tetap begitu. Kalau memang tidak mau disalahkan, itu didekat. Bagaimanakah seorang ayah kalau meledeki? Meledeki itu kan nggih. Saya pun apa? Ngisi napa-napa. Anak-anak itu lama-lama akan menjadi beneran, akhirnya anak tersebut menangis. Akhirnya anak tersebut berani terhadap orang tua. Bagaimanakah sifat kebiasaan tersebut? Sampai menangis maksudnya meden-medeni apa maksudnya? Jadi orang tua bermain dengan anak silahkan. Nabi SAW itu kadang-kadang beliau menggendong cucu beliau, kadang ditaruh di pundak. Ya. Kadang Nabi itu ya beliau pernah melewati seorang anak-anak, kemudian beliau ngambil air disemburkan untuk main-main, ya wajar biasa. Ya, tapi tentu tidak sampai menangis seperti ini. Ini sampai menangis nih kebangetan orang tuane. Tinggal jadi anak nganti nangis ini, jangan sampai menangis. Jadi jangan sampai gojeki anak kok sampai menangis, diweden-wedeni, kemudian sampai menangis, jangan. Nanti emosi anak akan terganggu kalau dia itu sering takut, anak jangan dibebani dengan rasa takut yang berlebih-lebihan. Jangan. Ini nanti emosi anak akan nggak baik.
Bagaimana apabila pendidikan yang baik itu tempat yang jauh dengan saya tinggal di desa? Ya, tadi kita sebutkan tadi, ya, menurut kemampuan lah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban, ya, satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang mampu, ya, tempat pendidikan jauh yang bagus, ya silakan. Kalau nggak mampu di rumah, ya, di sekolah negeri, di sekolah swasta. Ya, kemudian kalau nanti kekurangan di sore kita perhatikan. Kalau kita sibuk, orang tua sibuk, nanti kita atur bagaimana di kampung itu ada kegiatan sore dengan TPA, dengan madrasah diniyah, nah, dengan lingkungan yang baik. Nah, itu mudah-mudahan jadi solusi bagi orang-orang yang jauh dari pendidikan yang baik. Bagaimana mengatasi anak yang bandel ke orang tua? Ya. Itu perlu banyak didekati. Anak perlu banyak didekati, perlu banyak perhatian, perlu diajak bicara. Karena kalau anak tidak didekati, tidak ada perhatian, anak cari perhatian. Dan di luar banyak orang perhatian. Temannya, pernah dirokok, nah, kok dirokok. Banyak orang perhatian. Dia jalan nggak goncangnya, goncangnya. Kemana. Di rumah orang tua nggak pernah perhatian. Di luar kawan-kawan perhatian sekali. Perhatian sekali. Ini maka orang tua harus perhatian. Di zaman sekarang banyak orang mengadu tentang anak yang durhaka. Yang saya sering ketemu orang tua yang mengeluh, anak saya begini gimana, anak saya begini gimana. Maka sejak kecil. Kita sebutkan tadi sejak kecil itu masih mudah diatur. Seperti dahan pohon, ya. Masih bisa diluk ke sana kemari. Kalau udah kencang, udah kuat, susah. Kalau udah kencang, jangan dengan kasar, dengan kekerasan. Diajak bisa saling memahami. Kita selalu berbuat baik kasih anak, perhatian. Anak lama-lama mudah-mudahan ya, dengan diajak bicara, diberi perhatian, nanti akan mau terbuka hatinya. Ini. Dan tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa orang mukmin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kepada Allah Taala. Doa itu sangat penting sekali. Mohon dijelaskan ya, hal-hal yang dilakukan terhadap janin yang masih dalam kandungan. Ya, di antara yang penting ini dengan banyak doa. Ya, dengan banyak doa. Ya, ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu, ya, beliau mendatangi istrinya Ummu Sulaim, kemudian kisah tersebut sampai kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah berikan berkah kamu berdua pada malam kamu. Jadi banyak doa. Ketika anak masih berjanin, itu banyak berdoa. Apakah hak anak ketika sudah lahir berdasarkan tuntunan as-sunnah? Ya. Setelah lahir, ya, tentu kita yang menurut as-sunnah salah satunya, ya, yaitu ketika anak berumur 7 hari, ya, diakikoi jika memang mampu, sembelihkan kambing 2 jika laki-laki, 1 jika perempuan, diberi nama yang baik, ya. Kemudian juga dicukur rambutnya, jika laki-laki maka bersih, ya, jika perempuan, sebagian ulama mengatakan tidak perlu dicukur, ya. Itu ketika kecil, ya. Demikian juga didoakan kebaikan. Nabi SAW biasa beliau ketika ada sahabat yang melahirkan anaknya, kemudian anaknya dibawa ke hadapan Nabi SAW, dia mengatakan Allahumma barik fulan. Disebutkan namanya. Allahumma barik Abdullah, Allahumma barik Abdurrahman, ya, dan semacam doakan. Banyak didoakan. Itu diantaranya. Saya ayah 2 orang anak. Pertama umurnya 9 tahun. Anak saya tersebut memiliki sifat yang kasar, kaku, mudah marah dan ngamuk. Bagaimana cara merubah sifat kasar anak saya tersebut? Anak 9 tahun, ya, itu umurnya kalau SD kira-kira kelas 4-an, Pak, ya. 4
5. Nah, seperti ini ya, memang kita sebutkan tadi ya, perlu perhatian lebih, perlu diajak bicara, perhatian lebih, diajak yaitu kegiatan yang baik. Karena seperti ini sudah mumayyiz. Kalau kita sholat jamaah ke masjid, ajak gandeng dia tangannya. Kita ke majelis ilmu seperti ini, gandeng tangannya dia. Berikan perhatian. Ya, kasih hadiah-hadiah, kasih bacaan yang baik, buku-buku yang baik. Dinasihati, diajak ngomong. Dinasihati tentang pentingnya sabar. Tentang bahaya marah. Sampaikan dari hadis-hadis Nabi mamanya tentang hal tersebut. Jadi yang jelas perlu pendekatan. Anak itu butuh pendekatan dan perhatian. Kemudian namanya manusia sifatnya macam-macam. Termasuk anak sifatnya macam-macam. Ada yang mudah ngambek, mudah marah, ngamuk. Ya, kalau ngamuk barang-barang dilempari. Ya. Ini orang tua memang harus banyak pendekatan, ya, banyak perhatian, banyak nasihat, dan banyak doa, banyak doa. Ya. Kemudian setelah orang tua berusaha sebaik-baiknya, ya, maka serahkanlah, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya. Perilaku orang tua di masa kecil tidak baik. Apakah akan berdampak terhadap anak keturunannya? Jika ya, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Pertama begini, ya, para sahabat dahulu sebelum masuk Islam, kebanyakan mereka orang musyrik. Dan syirik dosa yang paling besar. Tetapi kemudian setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi baik, anak-anak mereka didik dengan baik, akhirnya baik. Jadi yang lalu sudah berlalu. Ya. Yang lalu sudah berlalu, ya. Kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita. Adapun yang akan datang, mari kita song-song dengan sebaik-baiknya. Kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Kita usaha yang sebaik-baiknya. Itu yang akan datang. Dan anak-anak kita mudah-mudahan dengan usaha yang baik itu akan menjadi baik, tidak mengikuti masa lalu orang tua yang buruk. Sudah itu dilupakan. Ya. Gak banyak dipikirkan, ya kita misalnya banyak mohon ampun terhadap yang dahulu, tapi yang akan datang kita song-song dengan sebaik-baiknya, dan kita banyak berharap kepada Allah Ta'ala dengan baik, sebagaimana para sahabat dahulu, ya, banyak kejahatan sebelum masuk Islam. Tapi setelah Islam sudah, itu masa lalu. Bagaimana cara yang benar, ya, di dalam berbakti memuliakan orang tua. Ya. Memuliakan orang tua dengan perkataan, dengan perbuatan. Dengan perkataan lemah lembut. Ya. Jangan dengan keras, dengan kasar. Ya. Kemudian dengan membantu keperluan mereka, kebutuhan mereka. Terutama orang tua yang sudah nggak mampu. Ya. Kalau masih satu rumah, ya, kebutuhan-kebutuhannya diperhatikan. Kalau beda rumah, sering dikunjungi apa kebutuhannya. Ya. Itu. Kemudian juga banyak didoakan, baik masih hidup maupun sudah wafat, ya, orang tua doakan kebaikan-kebaikan. Terutama orang tua yang Islam, ya, mohonkan ampun dan terusnya. Jadi berbicara yang baik, berbuat yang baik, kemudian jika diperintahkan lakukan, kecuali dalam masalah maksiat, tapi tetap, ya, muasyarah, bergaul dengan baik dengan orang tua. Itu. Lakukan hal-hal yang menggembirakan orang tua selama tidak merupakan kemaksiatan. Jika anak masih kecil, belum memanjat, apakah perlu disolatkan? Jika perlu, tolong diberikan dalilnya. Anak yang masih kecil, yang belum balik, kalau wafat meninggal, boleh disolatkan dan boleh juga tidak disolatkan. Dalilnya bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yaitu ketika Nabi SAW, ya, itu kematian putra beliau Ibrahim alaihissalam, ya, umurnya itu 18 bulan dan Nabi tidak menyolatkan. Ya, boleh tidak disolatkan. Dan anak yang belum balik
ya, itu matinya di dalam fitrah. Ya. Kalau orang tuanya Islam, iman, ulama sepakat termasuk ahlul jannah. Sepakat ulama, nggak ada persisian. Kemudian boleh juga disolatkan, ya. Karena dalam sebagian hadis Rasulullah menyatakan bahwa anak yang gugur sebelum ya lahir dengan sempurna, tetapi sudah di depan ruh, maka disolatkan dengan didoakan untuk orang tuanya. Itu hadisnya bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Boleh disolatkan, tapi tidak wajib. Masalah anak yang masih di dalam kandungan, seorang bapak dan ibu pasti menginginkan anak lahir dengan selamat. Tapi ketika Allah mematikan anak itu ketika masih dalam rahim, apakah cara mengurus mayat bayi itu seperti orang mukmin yang meninggal? Iya, sama. Ketika anak lahir dalam keadaan sudah wafat, mengurusnya sama seperti orang yang sudah meninggal, kecuali masalah menyolatkan tadi hukumnya tidak wajib, cuma disyariatkan. Bagaimana solusi anak menjadi soleh sementara kami orang tua tidak tahu tentang agama dan di lingkungan sekitar kami anaknya bandel-bandel dan suka ngomong jorok sehingga anak kami banyak meniru anak-anak tersebut. Tadi kan saya sampaikan, anak suka meniru. Kita lihat di lingkungan begitu, suka meniru anak. Nah, itu bagaimana solusinya? Ya, pertama bahwa ajak dalam kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, ajak. Di masjid, insya Allah ada di masjid ini kan, ada sholat jamaah, ajak sholat jamaah. Ada pengajian, ajak pengajian. Ada TPA, ajak suruh ke TPA. Ya. Kalau orang tua nggak tahu, diajarkan orang lain. Ya, diberi kegiatan-kegiatan positif. Dicarikan lingkungan teman-teman yang baik. Ya, kalau memang disebutkan di sini, ya anak-anak lingkungan suka ngomong jorok, ya dan sebagainya. Tadi, carikan lingkungan yang baik. Kemudian kalau di TPA, dari situ ada TPA, anak-anak suka begitu, orang tuanya, gurunya diberitahu. Supaya banyak disampaikan kepada anak-anak tentang ngomong yang baik, yang lembut, ya, tidak kasar, ya, tidak jorok, nah, itu disampaikan. Supaya menjadi kebiasaan baik bagi anak. Orang tua kami sejak kecil tidak pernah mendidik kami tentang agama yang benar, dan sekarang beliau sudah wafat. Apakah doa anak diterima oleh Allah ketika mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Akan tapi orang tua kami dahulunya tidak pernah mengajarkan agama dan tauhid. Ya. Orang tua ya, baik mengajarkan, mendidik agama kepada anak atau tidak, tetap sebagai orang tua dan dia Islam, doakan dengan kebaikan-kebaikan. Karena hak orang tua tidak gugur kalau walaupun tidak mendidik anak dengan baik, tidak gugur. Orang tua tetap orang tua. Doakan kebaikan-kebaikan jika memang dia dahulu Islam, salat. Ya, doakan. Ya, umpamanya dalam doa yang ada dalam Al-Quran, ya, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat, ya. Ataupun yang lainnya, Allahumma ighfir wa liwalidayya, dan lainnya. Itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia terserah, tidak masalah. Walaupun orang tua kita tidak mendidik kita agama yang baik, mereka orang tua tetap orang tua. Hak mereka kita birrul walidain masih ada. Asalkan mereka iman, mereka Islam, ya, mereka salat, ketika hidupnya kita tetap mendoakan kebaikan. Ya, karena kalau orang itu tidak paham agama dengan benar, dengan baik, memang umumnya tidak perhatian terhadap pendidikan anak. Itu di mana-mana. Nah, kita harus menyadari demikian. Tetap orang tua sebagai orang tua. Dalam pendidikan anak, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah bapak atau ibu? Ya, sebab ibu paling dekat. Dari akhirat nanti, apakah orang tua
bisa menolong anaknya ketika anaknya tidak mau diajak mengamalkan agama atau sebaliknya. Keduanya bertanggung jawab. Ya. Bapak bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, ibu juga demikian. Dan di akhirat, orang tua itu bisa menolong anaknya jika memang sama-sama beriman. Kalau sama-sama beriman bisa, yaitu dengan syafaat. Ya. Itu. Tetapi jika yang satu iman, yang satu kafir, nggak bisa menolong. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa menolong anaknya yang kafir. Demikian pula sebaliknya, anak terhadap bapak, jika sama-sama iman, bisa menolong dengan syafaat. Tetapi jika orang tuanya nggak beriman, anak nggak bisa menolong. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak bisa menolong bapaknya. Itu ada dalam Al-Quran. Ini. Maka pentingnya kita mendidik anak, ya, mengajak orang tua untuk iman, untuk Islam, supaya bisa berfaedah dunia dan akhirat. Bolehkah kita makan sambil tiduran? Ya. Yang jelas tuntunan Rasulullah SAW itu makan dengan duduk. Kalau makan dengan tidur, ini menyelisih tuntunan Nabi. Apabila keluarga terjadi perceraian, siapakah orang yang lebih berhak mendidik anak? Mohon disebutkan dalilnya. Ini maksudnya dalam masalah khadonah. Ya. Kalau orang tua itu bercerai, ya, itu kan dalam Islam, kalau ibunya belum menikah, maka ya, si anak itu menjadi hak ibu di dalam khadonah atau pemeliharaan atau kependidikan. Dengan catatan anak belum memayyiz, belum bisa memilih. Jika anak sudah bisa memilih, maka dalam Islam itu anak disuruh memilih. Tetapi ini ya dikembalikan juga kepada maslahat dan madharat. Ya, ketika dalam jadi hakim bisa menentukan, walaupun umpamanya memilih si bapak umpamanya, tetapi si bapak nanti kalau diikuti malah jadi rusak si anak ini, maka boleh hakim menentukan hak ini untuk si ibu atau sebaliknya. Jadi intinya kalau setelah bercerai dan belum menikah lagi dan si anak masih kecil belum memayyiz, maka haknya kepada ibu. Jika sudah bisa memilih, maka disuruh memilih. Tetapi jika pilihan itu kurang tepat, maka hakim bisa memutuskan untuk maslahat si anak. Tetapi kalau bisa, ya perceraian itu jalan terakhir. Jalan terakhir. Bagaimana penjelasan tentang mendoakan orang tua yang sudah mati dibolehkan, sedang membaca Al-Quran niatkan pahalanya untuk orang tua tidak dibolehkan. Berdoa, ya, itu mohon kepada Allah Ta'ala. Untuk orang tua, untuk yang lainnya itu dibolehkan. Dengan sepakat ulama, tidak ada perselisihan, karena disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran, contohnya, Allah berfirman, memberikan contoh doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini adalah untuk orang yang dahulu baik masih hidup maupun sudah meninggal. Baik orang tua maupun orang lain. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, demikian juga saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami dendam, hasad kepada orang-orang yang beriman. Innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ini dibolehkan. Adapun membaca Al-Qur'an diniatkan untuk orang yang telah mati, ya. Memang secara khusus tidak, ini dipersisihkan ulama. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tetapi anak, ya, yang berbuat amal saleh, baik baca Al-Quran maupun salat maupun yang lainnya, maka tanpa diniatkan, orang tuanya yang juga sama-sama iman dan Islam juga mendapatkan pahalanya. Dalilnya tadi hadis yang kita bawakan, al-waladu min kasbir rajul. Anak itu termasuk usaha orang tua. Dikatalah para ulama mengatakan, ya, seperti Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Naul Autar, ya, dan para ulama yang lain, Syekh Al-Albani dengan panjang lebar dalam kitab Ahkamul Janaiz, ya, bahwa amal soleh anak itu orang tua yang Islam yang iman juga dapat pahala
tanpa mengurangi pahala anak sedikit pun. Pertanyaan berikutnya, saya memiliki istri dan telah punya anak dan masih tinggal bersama kedua orang tua. Dalam pendidikan anak terkadang diajari orang tua kebiasaan yang bertentangan dengan syariat atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Bagaimana sikap tersebut? Ya, kita berbicara dengan orang tua dengan baik, lemah lembut. Ya, kita ajak dialog, kita berbicara. Ya, kemudian juga apa dimaksudkan dengan kebiasaan buruk? Ya, yang diajarkan oleh orang tua, kakek dan nenek, mungkin bisa saja kita yang salah sangka, ya kita ajak dialog. Mungkin kita yang salah, orang tua yang benar, ya kita ajak dialog, ajak bicara supaya terjadi hubungan yang baik antara anak dengan orang tua. Tolong dijelaskan apakah Imam Nawawi memerinci bid'ah menjadi 5. Ini pernah dikatakan ya di dalam televisi Indosiar. Imam Nawawi beliau memang mengatakan bid'ah ada bid'ah yang baik dan yang buruk, bid'ah hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Beliau pernah mengatakan demikian. Tetapi yang membagi bid'ah menjadi 5 itu bukan Imam Nawawi, tapi Imam Ais ibn Abdus Salam. Imam Ais bin Abdus Salam beliau membagi bid'ah menjadi 5, bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tetapi pembagian itu yang dimaksudkan adalah pembagian secara bahasa. Bukan secara syariat. Pembagian ini maksudnya secara bahasa Arab. Bukan secara istilah syariat. Imam Syafi'i sendiri juga mengatakan bid'ah itu ada bid'ah mahmudah yang terpuji dan mazmumah yang tercela. Itu Imam Syafi'i. Juga Imam As-Suyuti. Tetapi maksud para ulama yang membagi bid'ah menjadi 2 atau 5 ini, maksudnya bid'ah dalam istilah bahasa Arab. Karena bahasa Arab bid'ah artinya semua perkara yang baru, yang tidak ada contohnya. Termasuk lampu ini bid'ah dalam bahasa Arab. Karena dulu nggak ada. Ya. Tetapi dalam agama tidak disebut bid'ah. Karena bukan termasuk ibadah. Adapun bid'ah dalam ibadah, dalam syariat, itu hanya satu, yaitu semuanya kesesatan. Karena Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara baru dalam agama kesesatan. Tidak boleh seorang pun menentang sabda Nabi SAW. Tidak boleh. Baik Imam Nawawi, Imam Syafi'i, atau siapa saja tidak boleh. Ini panjang lebar. Ada satu kitab yang bagus sekali. Ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani, seorang dosen dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Disebutkan tentang subhat, tentang adanya bid'ah hasanah. Satu persatu dibantah dengan rinci. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab yang kecil, sangat bagus sekali. Intinya itu pembagian itu benar dalam istilah ya, dalam bahasa Arab, bukan dalam istilah agama. Sampai batas kapan orang tua mendidik anak-anaknya? Apakah setelah menikah orang tua tetap kewajiban mendidik anak? Ya. Tadi kita sebutkan ya bahwa kalau bisa terus, tetapi tentu kalau sudah menikah, ya kan sudah pisah rumah biasanya. Ya kadang-kadang kalau ketemu masih diingatkan sholatnya sholali lu ya, semacamnya. Anak-anak yang selalu dididik amal-amal saleh, tetapi ketika dewasa kenal dunia luar sehingga amal-amal yang baik mereka tinggalkan. Apakah dosa anak juga menjadi tanggung jawab orang tua? Tidak. Tidak. Karena orang tua sudah menjalankan kewajiban sebaik-baiknya, anak tidak manut, ya sudah, tanggungannya sendiri-sendiri. Seperti Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya. Karena Allah berfirman, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Satu orang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Tetapi kalau orang tua yang ngajari buruk, ini dia tanggungnya. Ya. Saya pernah punya kawan, itu bilang pada saya, Bapak aku ambek tenani. Tapi ya toh, le, pen mendem sing perapatan le. Mendem ning kamar karo bapak. Bapak aku ambek tenani. Ngajak mendem karo aku ning omah. Ora sah ning perapatan. Ya itu juga buruk. Nah, kalau bapak seperti ini ya, dia nanggung dosa.
Bagaimana hukumnya jika ada pemuda menikah karena ingin menyalurkan sahabatnya ke tempat yang halal? Ya, ini niat yang bagus. Niat yang bagus. Bagaimana jika pemuda yang takut menikah karena takut jika tidak berhasil dalam mendidik keluarga karena minimnya ilmu? Ya, ini jangan takut. Ya. Nikah, ya nanti dengan niat yang ikhlas, dengan usaha yang baik, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ya, kalau seperti ini semua, nggak ada pernikahan nanti. Wah, aku untuk ilmu ya nikah rawani. Kabeh sapa sing wis ilmu sing lengkap sempurna. Kita saling menolong dalam kebaikan. Kita saling menolong. Kalau kita ikhlas sungguh-sungguh, Allah juga akan memberikan jalan. Ya. Fa inna ma'al uzri yusra. Sebatas mana kita mengajak orang tua, adik dan kakak ya kepada tauhid yang benar. Ya, kita sampaikan kepada mereka dengan lemah lembut dengan baik. Kalau kita sudah menyampaikan, ya gugurlah kewajiban kita. Mereka ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, ya kewajiban kita hanya menyampaikan. Ini masih banyak sekali. Waktunya sudah habis. Sudah. Ya, ini mohon maaf ya. Ini masih satu tumpuk pertanyaan, ya banyak sekali. Karena waktu sudah tidak mengizinkan. Ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian, Bapak, Ibu-ibu. Dan kemudian sebelum kita akhiri, ya mudah-mudahan sedikit menggugah ya, hati kita untuk perhatian terhadap anak. Demikian juga bahwa tadi telah kita sampaikan ya bahwa Islam itu mengajak berkebaikan ya kepada pembangunan bukan kerusakan. Dan perlu diketahui bahwasanya kajian-kajian seperti ini ya bukanlah pengajian yang kita menyembunyikan diri ya, kita tidak ingin diketahui oleh orang banyak, bahkan kita sebarkan ya, karena kebenaran itu disebarkan dan kita mengajak berkebaikan bukan berkeburukan, kita tidak mengajak berpengerusakan. Pengajian kita seperti ini termasuk pengajian yang tidak setuju adanya pengeboman-pengeboman yang ada. Kita mengingkari, bahkan kita tulis fatwa-fatwa para ulama di dunia dari Saudi Arabia dan sebagainya tentang pengingkaran hal tersebut. Ya, karena kita nggak ada hubungan dengan mereka sama sekali. Mungkin sebagian orang melihat pakainya sama itu teroris juga itu pengajiannya. Kita mengingkari mereka. Kita nukil fatwa-fatwa para ulama dari Saudi Arabia, dari Yaman, dari Syam, bahwa fatwa-fatwa itu perbuatan pengeboman sebenarnya nggak benar. Itu pengerusakan. Pengerusakan. Islam tidak mengajarkan pengerusakan, kebaikan dan kebaikan. Ini kita perlu jelaskan. Karena sebagian orang itu takut-takut ngaji runo diajak ngebom lu. Kita mengingkari. Itu perbuatan yang salah. Besar. Merusak, bukan membangun. Kita mengajak dengan kebaikan, bukan dengan kekerasan. Inilah. Kemudian juga adanya hijab seperti ini. Ya. Ini adalah untuk memisahkan ya, laki-laki dan perempuan supaya terjaga pandangan kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, ayat 30 dan terusnya Allah berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ. Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki agar mereka menjaga pandangan mata mereka, mereka menjaga kemuliaan mereka. Sehingga disyaratkan adanya pemisahan seperti ini saat kita bersih di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan bermanfaat, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dengan Allah Ta'ala maha suci dari kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.